Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Salam sehat dan selalu semangat. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Syarat Hidup Berbuah Melimpah. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kasih dan sumber segala kehidupan, kami datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur dan penuh kerinduan. Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu yang berbicara tentang syarat hidup berbuah melimpah. Kami sadar Tuhan, bahwa seringkali kami ingin melihat buah-buah yang nyata dalam hidup kami. Namun terkadang kami lupa akan akar dan proses yang harus kami jalani. Ya Tuhan kami, oleh karena itu kami mohon, ya Roh Kudus, jamahlah hati dan pikiran kami. Singkapkanlah kebenaran firman-Mu dengan jelas, agar kami tidak hanya mendengarnya, tetapi juga memahaminya dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, dalam perjalanan iman kita, setiap orang percaya dipanggil untuk hidup yang berbuah melimpah. Namun seringkali kita ini bergumul dan bertanya, bagaimana caranya agar hidupku benar-benar menghasilkan buah-buah yang berkenan di hadapan Tuhan? Mari kita baca Yohanes pasal 15 ayat 4 bagian B. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Saudaraku, dalam Yohanes pasal 15, Yesus menggunakan metafora pokok anggur dan juga ranting untuk menjelaskan hubungan esensial antara diri Tuhan dan para pengikutnya. Ayat 4 bagian B secara khusus menyatakan, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Ini adalah sebuah kebenaran yang fundamental yang memiliki suatu implikasi yang mendalam bagi kehidupan rohani kita semua umat Tuhan. Bayangkan, sebatang ranting yang terputus dari pokoknya. Sekalipun ranting itu tampak hijau dan kelihatan segar untuk sesaat, tetapi tanpa nutrisi, tanpa aliran kehidupan dari pokok anggur, ranting itu pasti akan layu dan akhirnya akan mati. Ia tidak akan pernah bisa menghasilkan buah. Demikian pula dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Kita adalah ranting-rantingnya dan Yesus adalah pokok anggur yang sejati. Tanpa kita tinggal di dalam Yesus Kristus, segala upaya kita untuk menghasilkan buah kehidupan, baik itu buah karakter, baik itu pelayanan kita, atau pengaruh kita dalam sesama kita, dalam pekerjaan kita, bahkan dalam kerajaan Allah sekalipun, semuanya itu akan sia-sia belaka. Apa artinya sih tinggal di dalam Yesus? Ini bukan sekedar keyakinan intelektual, melainkan suatu hubungan yang aktif dan berkelanjutan. Tinggal di dalam Dia itu berarti, yang pertama, bergantung sepenuhnya pada Kristus, sama seperti ranting yang sepenuhnya bergantung pada pokok anggur untuk dapat nutrisi dan juga kehidupan. Maka kita ini harus bergantung sepenuhnya hanya pada Tuhan Yesus Kristus. Kita mengakui akan kekuatan, akan hikmat, dan kemampuan kita sesungguhnya semuanya itu berasal dari Tuhan saja. Ini berarti kita melepaskan kebanggaan diri kita
dan juga kesombongan, serta kita mau mengakui bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat melakukan apa-apa yang bernilai dalam kekekalan. Yang kedua, menaati firman-Nya. Di ayat-ayat selanjutnya dalam Yohanes pasal 15, Yesus menghubungkan tinggal di dalam Dia dengan ketaatan pada perintah-Nya. Ketika kita dengan sengaja mempraktekkan ajaran Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita memungkinkan suatu aliran kehidupan rohani kita mengalir dalam hidup kita, dan itu berasal dari Tuhan. Ketaatan itu bukan sekedar daftar aturan yang begitu banyak, tetapi soal ekspresi kasih kita dan juga keselarasan hidup kita selaras dengan kehendak Bapa. Yang ketiga, berdoa dan bersekutu dengan Tuhan. Hubungan apapun itu membutuhkan suatu komunikasi yang baik. Tinggal di dalam Yesus itu juga berarti kita memelihara suatu waktu atau hubungan pribadi kita dengan Tuhan melalui doa-doa kita, melalui pujian dan penyembahan kita. Dan ini adalah saat-saat di mana kita mendengarkan suara Tuhan melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mencurahkan hati kita kepada Tuhan melalui doa kita, dan kita dapat memperdalam kedekatan kita dengan Sang Pokok Anggur. Yang keempat, membiarkan Tuhan memurnikan kita. Terkadang proses tinggal di dalam pokok anggur itu melibatkan pemangkasan. Yesus berkata bahwa Bapa memangkas setiap ranting yang berbuah agar ia menghasilkan buah-buah yang lebih banyak lagi. Proses ini mungkin terasa menyakitkan, melibatkan penghapusan hal-hal dalam hidup kita yang menghambat pertumbuhan atau menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Namun, pemangkasan ini penting untuk pertumbuhan, untuk produktivitas rohani kita, untuk menghasilkan buah-buah kehidupan yang lebih baik lagi, yang lebih banyak lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita benar-benar tinggal di dalam Yesus, hidup kita akan secara alami mulai menghasilkan buah-buah yang baik. Buah-buah yang dimaksud Yesus bukanlah semata-mata hasil kerja keras kita, tetapi suatu manifestasi Roh Kudus di dalam diri kita. Buah-buah ini tidak hanya memberkati kita, tetapi juga menjadi suatu kesaksian yang indah bagi sesama kita, orang-orang dunia, dan juga kita bicara tentang kuasa Tuhan. Kita menyampaikan tentang kasih Tuhan. Semuanya itu dapat kita tunjukkan melalui buah-buah kehidupan kita. Marilah kita merenungkan kedalaman kebenaran ini setiap hari. Apakah kita ini benar-benar sudah tinggal dalam pokok anggur yang sejati, ataukah kita masih berusaha menghasilkan buah dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri? Pilihlah untuk tetap terhubung dengan erat kepada Tuhan Yesus Kristus, dan lihatlah bagaimana kehidupan Anda akan dipenuhi dengan buah-buah yang berkelimpahan. Dan semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Allah Bapa kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang merenung, mengingat firman-Mu. Kami menyadari betapa rapuhnya kami tanpa Engkau. Seperti ranting yang terpisah dari pokok anggur, kami tidak memiliki suatu kekuatan untuk menghasilkan buah yang berarti, buah yang baik, buah yang lebat, buah yang kekal.
Kami akui seringkali kami mencoba mengandalkan kekuatan kami sendiri, kebijaksanaan kami sendiri, dan upaya kami sendiri. Namun semuanya itu akhirnya berujung pada kekosongan dan juga kehampaan. Ampuni kami ya Tuhan, jika kami pernah menjauh dari Engkau, sumber kehidupan kami yang sejati. Tariklah kami kembali dalam pelukan kasih-Mu yang kudus. Bantulah kami untuk senantiasa tinggal di dalam Engkau, berakar dalam kasih-Mu, dan bergantung sepenuhnya pada anugerah-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami setiap hari, membimbing kami untuk tetap terhubung dengan Engkau melalui doa, melalui firman-Mu, dan melalui persekutuan dengan sesama orang percaya. Terima kasih Bapa, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, kiranya kita terus merenungkan pentingnya tinggal di dalam Yesus Kristus, agar hidup kita senantiasa berbuah lebat seturut dengan kehendak Allah Bapa. Roh Kudus senantiasa menuntunmu dan menolongmu untuk dapat hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.